Suatu malam, ketika Pak Indra sedang pergi keluar kota, Bu Elis datang ke kamarku. Dia hanya memakai handuk, dan wajahnya tampak pucat. Assalamualaikum guys. Pada video kali ini, Mimin akan bercerita tentang hubungan terlarang antara seorang pemuda bernama Anton dengan bos perempuannya bernama Bu Elis hingga membuat bosnya tersebut hamil. Namun sebelum lanjut, tolong subscribe channel ini agar Mimin semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Mari kita simak ceritanya. Namaku Anton. Aku berumur 21 tahun dan baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Saat ini, aku masih tinggal bersama orang tuaku di sebuah desa yang cukup terpencil, jauh dari keramaian kota. Inilah kisah cinta pertamaku, yang terjadi dengan seorang wanita bernama Bu Elis. Kisah ini bermula sekitar 5 bulan setelah aku lulus dari SMA. Kedua orang tuaku mendesakku untuk melanjutkan pendidikan, namun aku merasa malas dan lebih ingin bekerja. Aku sudah mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat di kota melalui pos, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil. Setiap kali ada surat balasan, isinya selalu sama, penolakan. Ibuku kemudian menyarankan agar aku membantu di toko Bu Elis, teman sekolahnya. Bu Elis memiliki usaha toko manisan yang besar dan memiliki banyak cabang di berbagai kota. Meskipun usianya 37 tahun, ia belum memiliki anak. Awalnya aku ragu. Namun, karena desakan orang tua dan rasa bosan menganggur, akhirnya aku setuju. Aku memesan tiket bus dan berangkat menuju kota tempat tinggal Bu Elis. Perjalanan dengan bus memakan waktu sekitar 6 jam. Selama perjalanan, pikiran dan perasaanku campur aduk. Aku membayangkan seperti apa Bu Elis dan kehidupannya di kota besar. Setibanya di terminal bus, aku melihat seorang wanita menunggu dengan senyuman di wajahnya. Itu adalah Bu Elis. Aku terkejut melihatnya karena meskipun usianya sudah tidak muda lagi, ia terlihat sangat awet muda dan cantik. Senyumannya yang hangat seakan menyambutku dengan penuh keakraban. Selamat datang Anton, aku Elis. Senang sekali kamu bisa datang dan membantu di toko, katanya sambil menjabat tanganku dengan hangat. Aku tersenyum malu-malu dan mengangguk. Terima kasih Bu, senang bisa berada di sini. Di rumah Bu Elis, aku disambut dengan hangat oleh suaminya, Indra. Pak Indra sering pergi keluar kota untuk ngecek cabang tokonya. Ia adalah pria yang sudah cukup berumur dengan rambut yang mulai memutih dan badan yang agak gemuk, tapi masih tampan. Selamat datang Anton, semoga kamu betah bekerja di sini, kata Pak Indra sambil tersenyum. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Setelah makan malam bersama mereka, Pak Indra berkata, Anton, kamu bisa tinggal di sini. Ada kamar kosong yang bisa kamu tempati. Hitung-hitung kamu bisa menemani Bu Elis kalau Bapak sedang pergi. Bu Elis menambahkan, iya Anton, kami tidak punya anak, jadi kadang kesepian kalau Bapak pergi. Aku awalnya bingung, namun akhirnya aku setuju dan mulai menetap di rumah mereka. Keesokan harinya, aku mulai bekerja di toko Bu Elis. Aku ditempatkan di bagian kasir dan setiap hari melakukan aktivitas toko seperti biasa. Bu Elis sering datang untuk mengecek barang-barang di toko dan membawakanku makanan. Setiap kali Bu Elis datang ke toko, ada sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Dia selalu ramah dan perhatian padaku. Suatu hari setelah toko tutup, Bu Elis memanggilku ke ruang belakang. Anton, kamu kelihatannya lelah. Ayo duduk sebentar, aku buat teh. Tanya dengan senyum manis. Aku mengikuti Bu Elis ke ruang belakang. Kami duduk berdua sambil menikmati teh hangat. Suasana terasa hangat dan nyaman. Anton, aku tahu kamu pasti merindukan keluargamu di desa, katanya sambil menatapku dengan lembut. Ku mengangguk. Iya Bu, tapi saya senang bekerja di sini. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Bu Elis tersenyum lagi. Aku senang kamu merasa begitu. Kamu seperti anak sendiri bagi kami. Waktu terus berjalan, dan aku semakin dekat dengan Bu Elis. Hubungan kami semakin akrab dan tak terhindarkan. Tiap kali Pak Indra pergi keluar kota, aku dan Bu Elis sering menghabiskan waktu bersama. Kami sering duduk di teras belakang rumah, berbicara tentang kehidupan, mimpi, dan harapan. Suatu malam, ketika Pak Indra sedang pergi keluar kota, Bu Elis datang ke kamarku. Dia hanya memakai handuk, dan wajahnya tampak pucat. Ada apa, Bu? Tanyaku gugup. Air di kamar mandi mati. Tolong kamu perbaiki, jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Aku mengikuti Bu Elis ke kamarnya. Saat aku memperbaiki keran air, aku tak bisa mengalihkan pandanganku dari Bu Elis yang berdiri tak jauh dariku. Dia tampak begitu cantik dalam cahaya redup kamar mandi. Setelah selesai memperbaiki keran, aku hendak keluar dari kamar Bu Elis, namun ia menahanku. Anton, temani aku sebentar.
Aku merasa takut sendirian, katanya dengan mata yang berbinar. Aku merasa jantungku berdetak lebih kencang. Baik, Bu, saya temani. Kami duduk di tepi tempat tidurnya, suasana terasa begitu intim dan penuh dengan ketegangan. Bu Elis memegang tanganku dengan lembut. Anton, terima kasih sudah selalu ada untukku. Aku merasa sangat kesepian tanpa anak, katanya dengan suara bergetar. Aku merasa simpati yang mendalam, dan tanpa sadar aku merangkulnya. Ia tidak menolak, malah membalas pelukanku dengan erat. Malam itu, antara aku dan Bu Elis terjadi sesuatu yang tak pernah kuduga sebelumnya. Malam itu adalah malam yang penuh dengan kehangatan dan kedekatan yang luar biasa. Hubungan kami terus berlanjut. Setiap kali Pak Indra pergi keluar kota, aku dan Bu Elis semakin dekat. Kami berbagi rahasia, tawa, dan bahkan tangisan. Bu Elis sering bercerita tentang betapa kesepiannya dia tanpa anak, dan aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Kami menjadi sangat dekat, seperti sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Kami sering bertemu secara diam-diam di tempat-tempat yang tersembunyi di rumah. Ada kalanya aku merasa bersalah, tapi perasaan cinta dan keinginan untuk terus bersama Bu Elis lebih kuat dari rasa bersalah itu. Kami berdua tahu bahwa yang kami lakukan salah, tetapi cinta yang tumbuh di antara kami terlalu sulit untuk diabaikan. Setiap kali Pak Indra pergi, kami memiliki lebih banyak waktu bersama. Kami mulai menghabiskan malam-malam panjang dengan berbicara, canda, dan saling berbagi mimpi. Bu Elis bercerita tentang masa mudanya, tentang keinginannya untuk memiliki keluarga yang bahagia, dan tentang kesepiannya meski hidup dengan banyak kemewahan. Anton, apakah kamu pernah berpikir untuk tinggal di kota ini selamanya? Tanyanya suatu malam saat kami duduk di teras belakang. Ku terdiam sejenak. Ku tidak tahu, Bu. Ku merasa nyaman di sini, tapi aku juga merindukan kampung halaman. Bu Elis memandangku dengan mata penuh harapan. Kalau begitu, tetaplah di sini selama mungkin. Aku membutuhkanmu. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Aku tahu bahwa Bu Elis adalah alasan aku merasa betah di kota ini. Meskipun hubungan kami penuh dengan rahasia dan risiko, aku tidak bisa menyangkal perasaan cinta yang tumbuh di antara kami. Beberapa bulan kemudian, Bu Elis hamil. Pak Indra sangat bahagia mendengar kabar itu. Namun aku merasa khawatir. Suatu pagi, Bu Elis mendatangiku di kamar dan memberiku amplop berisi uang. Anton, ini hasil dari hubungan kita. Ibu tidak ingin keluarga ibu hancur. Tolong kamu segera pergi dari sini. Pintanya dengan suara penuh ketegangan. Aku memahami situasinya dan setuju untuk pergi. Aku berpamitan pada Pak Indra dan berangkat pulang ke kampung. Dalam perjalanan, aku terus memikirkan masa-masa indah bersama Bu Elis yang kini akan menjadi rahasia dalam hidupku. Setelah kembali ke kampung, hidupku berubah drastis. Aku menemukan pekerjaan baru dan berusaha melupakan kenangan bersama Bu Elis. Namun, pengalaman itu selalu membekas dalam hatiku. Kadang-kadang, aku bertanya-tanya tentang anak yang dilahirkan Bu Elis. Apakah dia tahu tentang asal-usulnya? Bagaimana kehidupannya sekarang? Meskipun aku tidak pernah berhubungan lagi dengan Bu Elis, kenangan tentangnya tetap menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku belajar banyak dari pengalaman itu, tentang cinta, pengorbanan, dan rahasia yang harus disimpan rapat-rapat. Semoga suatu hari nanti, aku bisa menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus mengorbankan orang lain. Kisah ini mengajarkanku bahwa cinta bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Namun cinta juga bisa membawa konsekuensi yang berat. Bu Elis adalah cintaku yang pertama, dan mungkin akan selalu menjadi yang paling berkesan. Meski begitu, hidup harus terus berjalan. Dan aku berharap bisa menemukan kebahagiaan yang lebih sejati di masa depan.